channel banyak, eh, terus bahkan sampai bisa keluar negeri gitu. I see. Kayak ya Media bisnis, company. Maybe kayak media company berarti ya, online media company ya. ya kurang lebih seperti itu loh. Makanya ini aku belajar gitu kan cara bikin video itu gimana. Makanya aku sampai sekarang juga masih belajar terus gimana cara bikin video yang bagus gitu. Eh, Kamu untuk bikin satu video itu perlu berapa lama ya? To create one video itu how long? Nah, itu sebetulnya tergantung sih guys. Ada video itu yang membutuhkan waktu lama, ada video itu yang membutuhkan waktunya sebentar gitu. Kalau misalkan video game sebetulnya nggak gitu lama sih. Mungkin kalau misalkan video yang kayak video kayak vlog, kayak challenge makan gitu itu mungkin lebih lama dibandingkan video main game gitu ya. Okay. Saya rasa banyak anak muda terutama yang merasa bahwa menjadi YouTuber tuh gampang. Saya kenal namanya food blogger di Instagram ya kan, dan saya pernah interview dia. Tapi Hmm. faktanya tuh sebetulnya nggak gampang-gampang juga, karena kamu perlu mikirin, kamu perlu waktu untuk prepare dan juga perlu konsisten harus terus post, nggak bisa cuma oke, I'm free, I'll do it, kalau nggak free I don't do it, benar nggak sih? Jadi kalau Hmm. menurut pengalaman kamu sebagai seorang YouTuber, uh, persepsi salah apa yang orang merasa sorry, saya bahasa Indonesia saya kurang bagus ya. What do people don't know? What is the surprise thing that people don't know that is hard about being a YouTuber? Hmm, mungkin ini sih kalau misalkan hal yang sulit itu ya, itu ini sih kebanyakan orang mungkin bikin video YouTube itu awalnya mereka kan bikin video yang mereka sukai. Hmm, Jadi itu ibaratnya passion mereka gitu kan. okay. Nah, yang menurutku sulit itu ini mempertahankan kayak ya menghilangkan passion itulah, mengubah itu menjadi tanggung jawab dan mengubah itu menjadi visi itu yang sulit. Karena aku jujur sempat mengalami ketika ada di satu momen ya aku itu kayak ya malas gitu kayak udahlah Sure. gak usah gitu. Kayak gak usah bikin video lah udah. Okay. Kayak itu sih yang sulit. Itu yang sulit. Oke, dan menurut kamu apa kamu sudah achieve your visi untuk untuk bikin video yang bukan cuma buat passion, tapi adalah video yang memang orang suka nonton dan kamu bilang ada visi mau jelas kemana arah kamu itu. Apa kamu sudah merasa udah capai di hal tersebut atau belum? Kalau misalkan itu ya itu masih dalam perjalanan lah, dalam perjalanan. Kan kan visinya itu kan bikin channel banyak gitu kan. Sure, sure. Makanya dalam Tapi perjalanan kan perlu perlu step ke sana dong, nggak bisa langsung lompat kayak begitu kan, perlu step-step tersebut ya kan. makanya harus Eh, belajar sama Tigres kalau tentang bisnisnya tuh. Nah itu lah yang belajar dari kamu, apa Justin kebalikan ini. Kamu biasa satu minggu tuh berapa video kamu harus keluarkan? Kalau satu minggu eh kalau misalkan sebulan terakhir ini kita itu keluar kurang lebih sekitar 15 lah mungkin ya, kurang lebih ya. Sorry, 15. berapa video? 14 itu tuh satu bulan atau satu minggu? Satu minggu, 14 15 ya. Satu minggu ya, Oke, satu minggu. itu banyak sekali video kan. Berarti artinya kamu juga perlu konsum banyak sekali media ya online terus-terus untuk belajar banyak hal. Hmm. Pernah nggak sih Justin kan merasa kayaknya aduh letih gitu loh. Maksudnya ini banyak banget media, banyak banget online, a lot of things gitu loh. Pernah nggak sih merasa kayaknya oke gue tuh perlu detox deh dari internet, dari gadget dan pernah nggak ada perasaan demikian? Hmm, pernah. Cuman itu gimana ya? Kalau misalkan dulu aku merasa hal itu kayak 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 memang perlu gitu ya. Tapi setelah aku baca bukunya Pak Tahir tuh ya, Nggak kayak boleh. kan kan ada yang dia menceritakan tentang itu kan, yang apa tuh orang yang ada salah satu orang yang kerja di perusahaan Pak Tahir katanya dia itu pengen liburan gitu ya, pengen liburan jenuh gitu ya. Terus Pak Tahir katanya bilang ya kamu itu harusnya bersyukur karena banyak orang gak bisa kerja gitu. Iya gitu kan. Nah itu dari situ aku belajar gitu kayak wah itu gak boleh kayak begini ya bener ya seperti ini. Kayak, ya, Oke, ya aku belajar kayak gitu sih. Tapi pernah oke. pernah.
Oke, tapi mungkin saya mungkin pertanyaan saya lebih simpel lagi begini. Satu hari setelah kamu apa kerja ya menunaikan tugas kamu sebagai seorang apa content creator, bagaimana cara kamu detox? Mungkin ini sih, ya ngobrol sama keluarga gitu ya, ngobrol sama keluarga. Kalau enggak, mungkin biasa kadang-kadang kalau pikiranku itu mumet banget atau gimana gitu ya, kayak ini sih, eh ya kayak aku itu suka nulis ini gratitude list, kayak daftar Oh, syukur ya, wow, oke, ya oke, daftar ya, apa oke, apa yang disyukuri, terus kayak apa goal yang pengen dicapai, oke, kayak oke. ditulis gitu, terus kayak mungkin denger lagu rohani mungkin gitu. Oke, wow, oke. Ya gitu Just, sih. Justin, saya pernah baca di interview kamu sebelumnya bahwa kamu bilang bahwa kamu pas dulu itu agak sombong orangnya, merasa kayaknya mampu mengerjakan sesuatu. Jadi Hmm. hari ini, saat ini kamu di sini itu apa yang membuat kamu grounded ya? Apa namanya grounded tuh? Maksudnya lebih sadar bahwa gue tuh juga manusia, gue tuh juga ada keterbatasan. What keeps you grounded? That's my question. Hmm, karena ini ya, karena dulu sebetulnya ya yang Cigres bilang, dulu aku pernah ya ini jadi sombong gitu ya. Karena ya ada pencapaian lah, ada pencapaian. Terus kayak aku ngerasa wah ini hebat banget ya bisa kayak begini gitu. Terus jadinya ya aku ngerasa ya aku ini hebat gitu. Nah tapi setelah aku seperti itu, akhirnya malah semuanya diambil lagi. Hmm, oke. Bukannya diambil lagi, malah bahkan aku sampai minus gitu. Hmm, oke. Jadi Jadi dari hmm, jadi dari kamu terpuruk, kamu baru menyadari lebih dekat kepada Tuhan mungkin ya. Buat saya bisa bicara demikian, benar nggak? ya, ya, Itu betul betul. pas itu umur berapa ya Justin? Pas itu umur 1920 lah mungkin 1920 kurang lebih ya, 1920. Oke. Tadi dari awal sekali saya terus bilang bahwa kamu seorang yang menurut saya unik ya sebagai seorang anak muda yang apa bukan secara rohani nih ya, cuma kayaknya mateng mikirannya. Baca bukunya ayah saya itu kayaknya anak muda, saya nggak tahu deh baca, cuma kamu dosa tahu yang anak muda baca. Jujur. Mahal. Ada orang bilang Tadi saya kata baca teman saya. umur Hmm. biasanya 40 tahun, 30 tahunan. Kamu masih muda, belum menikah dan segala macam bisa baca buku demikian. For me it's amazing gitu loh ya. Sekarang ini ya kan tadi kamu bilang pengen orang tua kamu bangga ya kan. Pertama-tama nih tahu nggak sih orang tamu kamu do your parents know what do you do atau mereka masih bingung ini apa sih Justin tuh ngerjain apa Hmm. sih segala macam. Dan kedua apakah kamu merasa bahwa kamu telah selesai doa kamu dari awal tadi yang pertama bilang mau bikin orang tua bangga, bisa apa memberikan balik kepada orang tuamu, do you think that you have achieved that or not? Hmm, kalau misalkan yang pertanyaan pertama itu mereka tahu, mereka ngerti gitu ya. Karena kebetulan dulu yang ngajarin aku main game itu dulu papaku Oh, kasih tahu tentang game pas aku masih oke. kecil. Terus kalau misalkan mamaku juga tahu tentang, cuman dia gak gitu ngerti ya main game gitu nggak ngerti. Kalau misalnya tentang YouTube dia paham. Terus kalau pertanyaan Cigras yang kedua, hmm, sebetulnya kalau menurutku ya aku sudah melakukan, tapi menurutku ya nggak akan pernah cukup sih ya sampai sampai maksudnya selama mereka masih ada di dunia ini aku bakal terus berusaha untuk bahagiain mereka gitu sih. Karena maksudnya ya mereka udah besarin aku dari kecil sampai sekarang, ya maksudnya nggak akan pernah cukup sih menurutku sampai selama mereka hidup gitu ya. Tapi mereka bangga dengan apa yang kamu kerjakan pastinya ya. Amin. Kapan Justin merasa bahwa
ternyata saya itu famous ya. Kapan kamu merasakan hal tersebut? Apakah ada satu insiden bagaimana yang bikin kamu sadar, I'm actually famous? Do you remember that time? Hmm, aku inget nih. Jadi ini agak lucu sebetulnya. Jadi sebetulnya ini agak lucunya itu kan aku bener-bener waktu main itu berbulan-bulan di kamar tuh ya. Pas waktu aku main, aku itu nggak pernah keluar rumah sama sekali berbulan-bulan. Terus angka subscribers sama followers itu kan naik naik tuh ya. Nah terus aku mulai sadarnya itu ketika ini. Biasanya pas aku pergi kayak ke minimarket itu nggak pernah ada yang sapa, nggak pernah ada yang ajak foto. Terus tiba-tiba ada yang ajak foto gitu kayak. Iya, di situ mungkin aku agak agak lucu. Padahal sebelumnya aku nggak ada yang tahu aku di kamar. Aku, maksudnya nggak ada yang Oke. tahu siapa aku ketika aku di kamar. Tapi ketika aku keluar dari kamar, orang bisa ada yang tahu aku. Padahal aku Itu nggak pernah keluar rumah. Hmm. itu pas lagi kamu lagi jadi gamer ya, sama jadi YouTuber ya, pas lagi di Ya. event tersebut ya. Oh, oke. Terus pertanyaan saya selanjutnya, kamu kan adalah social figure ya, terutama di online, public figure. Pastilah banyak komentar yang nasty, netizen namanya ya kan, yang tidak berguna dan yang sangat mengkritis dan segala macam. Bagaimana sih kamu menanggapi hal tersebut? Bagaimana respons kepada mereka? Kalau misalkan ya responku itu ini sih. Kalau misalkan mereka komentarnya itu kritik yang membangun, aku bakal introspeksi diri untuk memperbaiki diri. Tapi kalau misalkan memang mereka komentarnya itu ya benar-benar untuk hate, nah itu aku nggak tanggepin sih karena aku pernah dikasih tahu sama temenku ya ibaratnya agama yang mengajarkan tentang kebaikan aja kayak ya contohnya Tuhan Yesus gitu. Itu kan banyak yang nggak suka juga, banyak yang benci gitu kan. Nah apalagi aku yang manusia biasa gitu, pasti lebih banyak yang benci gitu sih. Hmm. Gitu sih jadi kalau aku tanggepinnya. Tapi kamu sudah quote unquote tebal muka untuk bisa tidak baca dan tidak efek kamu punya mental health atau emosi, bisa ya, bisa di lupakan begitu aja bisa, atau masih tetap struggle? Bisa sih. Bisa Gampang ya. sih, bagiku Oh gampang iya. sih. Oke. Kemarin juga ada of course diskusi tentang hidup pribadi kamu dengan pacar kamu dan segala macam ya kan. Bagaimana sih kamu memisahkan antara public figure kamu Just No Limit ini dengan Justin, dengan your family, your personal life, your girlfriend, apapun juga. Bagaimana kamu memisahkan dua hal ini? Kalau memisahkan memisahkan dua halnya itu, hmm, sebetulnya ini sih paling paling yang agak beda itu aku mungkin lebih sering berekspresi, lebih sering kayak teriak-teriak gitu ya di depan kamera karena kan tujuannya untuk menghibur orang gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan sebetulnya kalau misalnya aku itu orang aslinya, aku itu kalau di tes kepribadian introvert sebetulnya. Jadi lebih Sama, sama. sama Juga introvert. introvert. Tapi ini Oke. jago ngomongnya ya, Cigres. Kamu juga jago, makanya kita sama. Saya merasakan sama. Oke, Hmm. silakan. Go ahead. Oh iya, ya, Ya, ya ini kamu, sih. tapi gini, tapi kamu kesel nggak sih? Bisa contohnya mereka mulai mengulik-ngulik kamu punya hidup pribadi, terus mungkin sama ada pacar, ngata-ngatain pacar kamu gimana responsnya gitu untuk protect kamu punya privacy? Kalau kalau misalkan kalau aku ya sebetulnya gimana ya? Hmm, itu sebetulnya udah resikonya sih. Kalau misalkan kan aku baca tuh ya, ada baca di buku 10 jalan untuk menjadi kaya. Nah, itu salah satu jalannya kan menjadi atlet, artis itu katanya. Nah, itu katanya ya memang kalau misalnya menjadi artis atau kayak atlet, ya maksudnya ini kan di YouTube kan anggapannya mungkin seperti itu gitu ya. Oke, Salah satu yang dikorbankan pasti nggak punya privacy jadinya. oke, Jadi ya oke. memang harga yang harus dibayar sih kalau itu sih. Sure. Jadi kamu sudah at peace with that decision to become an entertainer lah ya. Mm-mm. Lucu ya, kalau baca hari ini, dengar kamu punya journey dari seorang IT di Binus, akhirnya jadi seorang entertainer, I would say entertainer dan slash entrepreneur. Journey-nya sangat luar biasa dan again
kematangan kamu benar-benar luar biasa sih, Justin. It's amazing. Kalau nggak ngobrol gini, saya benar-benar nggak sangka ada satu kematangan yang luar biasa. Hari ini, zaman ini banyak anak-anak muda pengennya populer cepat, pengennya apa kaya cepat. Kita nggak disalahkan mereka. Tapi apa sih advice kamu untuk pada anak-anak muda ini, yang seumur kamu, betul bukan anak muda, seumur kamu ini, ketika mereka mau mencari hal-hal yang sangat instan, instan populer, instan cepat dan segala macam. What is your advice for the young ones? Kalau advice-ku ya, baca itu deh, baca Living Sacrifice. Terus tonton interview-interviewnya Cigres. Karena aku ini kaget banget, ternyata Cigres ini benar-benar tahu detil banget. Ya, tonton interviewnya Cigres dan ya karena bener serius aku jujur baca buku Living Sacrifice itu sampai aku nangis gitu. Karena aku terharu banget itu dengan perjuangan Pak Tahir gitu ya. Itu aku terharu banget dan aku belajar banyak banget sih di situ. Terus ya ini sih intinya belajar, terus kerja keras dan ya berdoa gitu kan. Amin. Jess, sorry, saya coba nge-Jess, I'm so sorry. Namanya terlalu stuck di Jess nulis, jadi mesti nge-Justin, I'm sorry. Apa namanya, benar-benar saya mengapresiasi waktu hari ini. Seperti kamu tahu, saya ada kontak kamu dari tahun lalu kalau salah ya, Agustus bagaimana ya. Saya nggak blame kamu karena kamu kan, come on, you're a celebrity. Tapi aduh, benar-benar ini sangat pelajaran sangat penting. And by the way, biasanya sebelum saya end the show, saya ada rapid fire questions buat kamu about anything. Dan saya mau mengundang anak saya yang paling gede untuk yang menanya pertanyaan kepada kamu. Oke, come on Emily, join us. Say hi to Justin. This is Emily, my daughter. Hi. Oke, dia ada pertanyaan buat kamu. Ini rapid fire aja. Jadi random question kita dapetin dari permainan game lokal namanya Arnuma ya. So, are you ready, Jess? Sorry, are you ready, Justin? Oke, ready. Siapakah orang yang kamu cari atau telepon ketika sedang dalam masalah? Mengapa? Mama dan papa mungkin ya. Ya. Karena aku gak punya teman banyak, jadi mama dan papa paling dekat. Oke, pertanyaan kedua. Iya, kalau kamu ada cloning dirimu selama 1 hari, hal apa yang akan kalian lakukan bersama? Cloning? Iya. Jadi ada 2 Justin gitu? Iya. Oh, aku tahu. Mungkin aku bakal ajak dia main game bareng dan bikin video bareng gitu. Siapa bakal menang? Kamu atau phone kamu yang bakal menang atau kalau main game? Kita jadi satu tim aja deh, jadi satu tim. Okay. Question number 3. Hadiah apa yang paling akan berkesan untuk dirimu? Hadiah apa? Hadiah. Iya. Hadiah apa yang paling berkesan untukku? Apa ya? Hadiah. Mungkin hadiah yang paling berkesan itu orang tuaku sekarang lah ya. Orang tuaku sekarang itu paling berkesan. Wow. By the way, if Justin punya parents nonton, ini badan anak-anak muda luar biasa banget. Top banget ini. Iya. Apa kualitas dari seseorang yang menurutmu paling penting? Yang paling penting menurutku dia takut akan Tuhan ya. Takut akan Tuhan. Very good. Okay, question number 5. Kapan kamu terakhir kali membuat kesalahan? Apa yang kamu pelajari dari hal tersebut? Yang terakhir kali aku bikin kesalahan itu, yang paling aku ingat ya, itu ini sih. Aku itu bikin video di YouTube itu dulu itu hanya sebagai passion. Itu aku benar-benar yang paling aku merasa itu ya. Karena dulu aku sempat kayak upload video itu, bikin video itu hanya seminggu misalkan cuma sekali, 2 kali gitu. Iya, buat passion, iya. Ya, itu sih yang paling aku belajar sih. Oke. Kesalahan yang aku belajar ya nggak boleh bekerja dengan passion gitu. Saya dulu pengen jadi sutradara film. Terus papa saya bilang, itu passion doang, itu nggak pakai begitu.
Oke, next one. Apa rutinitas baru yang sedang ingin kamu mulai? Rutinitas baru yang sedang ingin dimulai itu mungkin olahraga ya, olahraga. Apa olahraga Karena aku favorit jarang. kamu? Olahraga favoritku itu main basket. Ya, Oke. belakangan ini aku suka main badminton sih, cuma masih belajar, masih belajar. Okay. Alright, nice. Is it the last one? Ya. Oke, ini pertanyaan terakhir ya, Justin. Jika boleh memilih, berapakah usia kamu sekarang? Mengapa? Kalau misalkan bisa memilih usia sekarang, ya sebetulnya kalau misalkan bisa milih usianya, pinginnya ya dimundurin ya, karena kan kalau misalkan di Bible dibilang kan usia manusia 70 tahun dan jika kuat 80 tahun gitu kan. Jadi ya aku ngerasa wah ini umurku udah kurang lebih 30-an% nih berarti nih. Dan aku melakukan banyak sekali kesalahan gitu kan. Kayak ya kalau misalnya bisa dimundurin lagi kan aku bisa memperbaiki. Cuman ya itu kan. Wah, kalau kamu merasa tua, gimana? Saya nih, Justin, saya udah mau meninggal gimana? Berarti kalau Cigres pengennya umur berapa? Kalau Cigresnya aku penasaran juga jadinya. Kalau saya pengen umur kamu, Pengen umur aku, kenapa? karena lebih sehat, lebih energetik, dan lebih kalau misalnya saya bisa udah tahu apa yang terjadi selama 20 tahun ini, and I can go back to that time, I think like you said ya, bisa learn a lot more and make don't make that mistake sih. I would love that gitu loh. Dan saya itu pribadi rasa takut untuk ambil resiko dari awal. Jadi pas saya ambil resiko tuh udah umur 30 tahunan ke atas gitu loh, late 30s. Jadi saya I wish I had that much earlier like you, like be more courageous, be more brave and bold in trying new things. So that's it. But anyway. Berarti harus ambil resiko lebih banyak ya? Kalau di usia 20-an itu harus ambil resiko lebih banyak ya, Cigres ya? Iya, maksudnya resiko yang calculated ya, bukan cuma resiko sembarang apa gimana. Tapi menurut saya, ya kamu kan belum punya keluarga, belum punya anak. Sudah pasti lebih gampang. Kan kalau udah punya anak malah bisa, kita kan tanggung jawab. Karena udahnya, ini anak saya gimana ya kan, saya perlu jaga dia kan. Nggak bisa, makanya I think 20 is the time for you to make mistake, tapi also learn from that mistake as well, menurut saya ya, Justin. Just apa namanya, I hope, saya berharap benar-benar bukan cuma asbul atau basa-basi, berharap pengen ketemu kamu secara face to face satu hari gitu loh. Semoga setelah pandemi ini lebih menurun, bisa ketemu kamu, lebih banyak ngobrol. Saya merasa saya bisa banyak belajar dan saya pun hari terinspirasi dengan kamu, benar-benar inspirasi. Kamu anak muda yang benar-benar luar biasa. Tadi banyak komentar juga bilang ini Justin amazing. Dan saya gini ya, kita kan of course bangga, tapi kita tahu bahwa Tuhan belakang kamu semuanya itu, ya kan? Jadi Justin, I hope that whatever you are doing, keep glorifying God, ya, keep trusting God, ya, and God bless you so much, ya, biar kamu benar-benar berbagi baik orang sekitar kamu juga, ya. Amin. Cigres harus ajarin aku bisnis nih, Cigres. Aduh, saya masih pembelajar kamu yang lebih pintar gitu loh, udah so benar-benar. Tapi hopefully bisa ketemu ya, Justin, ya. Karena aku jujur ya, kayak aku udah tahu, maksudnya kayak ini kan ada usianya gitu kan, kayak ada usianya lah maksudnya. Tapi gimana? I think you are doing amazing thing, and I think yang tadi kau bilang fisik kamu itu benar-benar it is on track. Banyak orang yang mau mengejar hal tersebut, tapi kan kamu udah ada platformnya, udah ada caranya. Jadi I really think you are set gitu loh. Terutama tadi saya juga impress bahwa kamu adalah seorang yang benar-benar belajar gitu loh. Tadi kan bilang main game, bukan cuma main game, tapi benar-benar dipelajari mestinya bagaimana, cara improve itu benar-benar satu skill yang nggak banyak orang punya loh, beneran Justin. So that's amazing. So boleh harus belajar dari Ko Justin ya, manggil Ko Justin kali manggilnya ya. Sorry Justin, buat tanya satu hal terakhir. Berapa sih umurnya orang tua kamu ya? Umur orang tuaku itu, mamaku itu 55, kalau papaku itu 57. Kamu ada 2 bersaudara kan? Ya. Kamu sama si Jane, namanya Jane ya, benar ya? Itu adik kamu kan?
Oke, jadi berarti oke. Jadi artinya orang tua kamu pas punya kamu tuh umurnya udah late 20s atau early 30s ya berarti ya, bukan masih muda ya. Benar ya. Oh, oke. Kalau menurut hitungannya sih seperti itu ya. Oke. Well, again, what a pleasure to meet you, apa adanya, and really God bless you so much ya Justin ya. It's so thankful loh, benar-benar Lebaran lagi hari libur mau begini, saya appreciate banget loh ya Justin ya. Thank you juga udah diundang nih Cigres. Ya. Makasih pertanyaannya Emily. Thank you. Thank you so much ya Justin, and stay safe, and salam buat keluarga kamu ya. Tuhan berkati ya, and semuanya yang juga nonton. Terima kasih nonton hari ini. Sampai jumpa selanjutnya. Bye Justin, bye everybody. Thank you Cigres. Thank you Emily. Thank you.